Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bajental bersama saya Novita Chandrawijaya. Nah, Bajental kali ini kita akan berbincang mengenai buku Kami Datang untuk Kalimantan. Nah, ini yang juga pada saat perayaan 17 Agustus di tahun 2026 beberapa hari yang lalu ini juga sudah diluncurkan bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kita akan mengulik isi buku ini khususnya juga untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, apalagi masyarakat yang ada di Kota Waringin Barat. Nah, tentu perlu tahu isi dari Kami Datang untuk Kalimantan. Kita akan mengupas dan juga mungkin secara singkat untuk tahu isi bukunya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Kita akan berbincang bersama dengan para penulis buku Kami Datang untuk Kalimantan. Kita akan sapa terlebih dahulu Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara dan Lanut Iskandar Pangkalan Bun, Bapak Letkol Penerbang Nugroho Tri Widianto MHan. Selamat datang Bapak di TVRI Kalteng. Terima kasih. Selamat sore. Iya, selamat sore. Ini nanti juga kita pemirsa mau juga berbincang bersama dengan Bapak Letda Elektronika Ferry Ansyari, Perwira Lanut, kemudian juga Mbak Editia F. Widiarti yang juga sebagai salah satu cucu cilik Riwut yang juga berperan dalam pembuatan buku Kami Datang untuk Kalimantan. Nah, kita mau berbincang dulu bersama dengan Pak Nugroho. Saya panggilnya Pak Nugroho. Nugroho saja. Oke. Sesuai dengan ini. Sesuai dengan yang di buku dan sesuai dengan yang di baju ya Pak ya. Oke, Bapak. Ini Bapak juga sebagai Komandan Lanut Iskandar Pangkalan Bun, sekaligus juga sebagai salah satu penulis buku Kami Datang untuk Kalimantan. Secara pribadi, apa yang pertama mungkin Bapak rasakan? Mungkin kesan-kesannya gitu ya Pak ya. Tiba-tiba ini bertugas di Kota Waringin Barat, kemudian terpikir ini kita harus bikin buku Kami Datang untuk Kalimantan. Oke. Pertama saya datang ke Lanut Iskandar, saya penasaran ya. Kok kenapa nama lanutnya Iskandar gitu kan. Saya buka literatur sejarah di Heritage, sama kita punya Heritage ya. Yeah. Di situ saya baru tahu, besar sekali sejarah dari Lanut Iskandar ini ya. Dari situ saya makin terpacu untuk membuka siapa saja kawan-kawan Pak Iskandar yang melakukan perjunan pada saat itu. Kemudian bulan Juli 2025 kemarin, putri tunggal dari Bapak Cornelis Willem itu datang ke Heritage menemui kami. Beliau menyampaikan bahwa saya adalah putri dari Bapak Cornelis Willem yang nama bapak saya digunakan di Heritage Lanut Iskandar. Kaget kita kan. Beliau membawa semua dokumen beliau semasa menjadi prajurit TNI Angkatan Udara, kemudian tanda jasa saat rencana gerilya, lengkap semuanya. Kemudian saya tanya, beliau sekarang di mana? Ternyata beliau sudah wafat, dimakamkan di Kapuas. Jadi beliau kan salah satu peterjun yang selamat ya. Setelah ditawan oleh Belanda, setelah penerjunan itu ditawan oleh Belanda, beliau sempat berpindah-pindah penjara di Banjarmasin, Jakarta, terakhir di Nusa Kambangan. Saat kita merdeka secara de jure, jadi kan kita ada dua versi kemerdekaan ini kan. Kita memerdekakan di 17 Agustus 1945. Tapi Belanda kan nggak mengakui. Kemudian Belanda datang lagi ke tanah air kan untuk menjajah kembali, sehingga banyak perlawanan dari masyarakat, dari rakyat Indonesia di mana-mana, di Surabaya yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan, di Yogyakarta pun sama, termasuk di Kota Waringin. Nah, kembali lagi tadi, setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 19 Desember 49, kemudian diserahkanlah tawanan-tawanan Indonesia itu
ke pemerintah Indonesia. Tahun-tahun ya. Belanda menawan salah satunya Pak Cornelis Willem, dikembalikan ke Indonesia. Kemudian beliau berdinas lagi di TNI AU. Saat itu masih AURI. Sampai dengan beliau pensiun. Setelah beliau pensiun kembali ke masyarakat dan beliau kembali ke kampungnya di Kapuas. Nah, zaman dulu kan tidak ada medsos ya. Iya. Surat pun masih susah, ya kan? Mungkin saat itu juga saat beliau pensiun mungkin kondisi infrastruktur belum sebagus sekarang, sehingga saat beliau wafat pun kita tidak mengetahui. Jadi kita benar-benar kehilangan sampai satu hari tadi yang sampaikan putri beliau Bu Apriyani menemui kami melaporkan bahwa bapak saya itu. Akhirnya kami cek dokumennya lengkap. Beliau dimakamkan di Kapuas di tempat pemakaman umum, yang mana kalau sungai Kapuas meluap, makam ini kebanjiran, tenggelam, betul. Kemudian saya berkoordinasi ke pusat, ke Panglima Kodau, ke pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya ngadep ke Pak Gubernur, ke Kepala Dinas Sosial. Akhirnya kita sepakat nanti makam ini dipindahkan ke tempat Taman Makam Pahlawan di Sanaman Nampang. Iya. Tentunya kami juga berkoordinasi dengan Bupati Kapuas, saat itu Pak Wiyatno ya, Bupati Kapuas. Tanggal 8 November makamnya dibongkar. Dipindahkan ya Pak ya? Ya, dibongkar, masih sisa kerangka jenazah beliau ke peti. Tanggal 9 November kita berangkatkan ke Palangkaraya. Kita semayamkan di rumah Cilik Riwut ya. Di situ ada aula, digelar kebaktian di situ, dan setelah upacara Hari Pahlawan baru kita adakan prosesi pemakaman militer tanggal 10 November kemarin. Nah itu setelah peristiwa pemakaman itu banyak yang bertanya kepada kami, gimana sih sejarahnya, seutuhnya seperti apa. Nah itu sehingga memotivasi kami untuk membuat buku sejarah baru, tentunya dengan literasi-literasi yang berdasarkan fakta sebenarnya di lapangan. Karena beberapa peterjun yang selamat saat itu sehingga bisa bekerja kembali, berdinas kembali di TNI AU, itu semasa di penjara itu banyak yang menuliskan kisahnya perjunan itu di kertas. Kemudian ada yang dituturkan kepada putra-putrinya, dan ini kan kalau tidak dibukukan akan hilang, menguap begitu saja. Ini membuat kami termotivasi untuk mendokumentasikan dalam bentuk buku. Jadi agar semangat beliau, perjuangan beliau saat mempertahankan kemerdekaan itu benar-benar bisa dikenang untuk generasi ke generasi. Demikian, Mbak. Jadi yang Bapak sampaikan tadi dari anaknya salah satu penerjun ini membawakan data-data, berarti data-data itu salah satunya adalah untuk bahan pendukung pembuatan buku. Betul. Juga ya Pak? Iya. Kalau Bapak bisa sampaikan, Bapak sebagai juga perwira TNI Angkatan Udara, nilai perjuangan apa Pak yang mungkin masih relevan di zaman sekarang begitu? Kalau kita melihat ini kan tentu sangat banyak perkembangan, sangat banyak perubahan, kemudian juga anak-anak generasi muda ini kan sudah banyak istilah-istilah ya Pak ya. Ada Gen Z, Gen Alpha, Gen Sigma dan sebagainya. Nah, kemudian kalau zaman dulu mungkin beberapa 10-15 tahun yang lalu mungkin ada buku sejarah untuk anak-anak sekolah untuk mempelajari sampai dengan ke jenjang SMA. Kalau sekarang kan lebih banyak dengan kurikulum yang berbeda. Nilai perjuangan seperti apa yang mungkin masih relevan sampai sekarang yang mungkin masih bisa Bapak sampaikan? Nilai perjuangan pantang menyerah dan tanpa pamrih. Itu bisa dibilang ya, saat para peterjun itu
terjun untuk pertama kalinya, itu kan ibaratnya one way ticket. Kenapa? Karena belum ada contoh gimana sih terjun itu, ya kan? Hanya dibekali teori saja dengan parasut sisa peninggalan Jepang dan Belanda. Jadi hanya belajar teori, melipat payung, menggunakan parasutnya itu, tapi live terjun dari pesawat belum pernah. Nah, sekarang siapa yang orang mau disuruh terjun dari pesawat tapi jadi belum contoh ya Pak ya? Iya kan? Nah, itu kalau tidak punya motivasi yang tinggi, keberanian, pantang menyerah, tidak akan terjadi sejarah seperti itu. Nah, ini pun masih relevan yang buat generasi muda sekarang. Kenapa? Seperti kita ketahui bersama, jadi media sosial ini kan sangat gencar sekali ya. Tapi ada nggak yang berpikir kritis? Maksudnya berani berpikir kritis, bener nggak ini hoax nggak? Akan gitu. Jika kita tidak berpikir kritis, maka kita mudah diadu domba. Gitu. Jadi kita harus berani membentengi diri kita sendiri agar tidak mudah diadu domba. Itu. Jadi harus ada punya semangat, keberanian, dan pantang menyerah. Pantang menyerah dalam hal apa? Kita dengan dinamika perubahan sosial di masyarakat sekarang ini, kita harus berpacu untuk selalu mengupgrade diri. Ya kan, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ya, harus berani berkarya, berani untuk berprestasi. Jadi tidak hanya diam saja. Kalau diam di tempat, mungkin saat para pahlawan kita mendapatkan perintah, ayo terjun untuk berperang melawan Belanda. Kalau dia hanya nanti saya mati, nanti saya ini, memikirkan resiko yang terlalu, ya udah nggak terjadi, ya kan? Itu. Jadi kalau anak muda ya Pak ya, kerjakan dulu, hadapi dulu, jangan berpikir yang mungkin itu tidak akan terjadi gitu ya Pak. Ya. Itu menurut saya. Berarti memang ada hubungannya kita mempelajari sejarah, kemudian kita bisa memaknai dan kita bisa bagaimana sejarah ini bisa menjadi pedoman untuk dalam kehidupan kita sekarang ya Pak ya. Betul. Kalau yang buku yang sudah ada ini kami datang untuk Kalimantan, mungkin Bapak rasakan kenapa Pak peristiwa ini sudah dijadikan buku, datanya juga referensinya tidak hanya dari buku yang ada di Kalimantan Tengah saja, tetapi juga sejarah-sejarah yang memang sudah tercantum dirangkum di sejarah Indonesia begitu ya Pak ya. Kenapa ini buku harus benar-benar dibaca oleh kalangan khususnya masyarakat di Kalimantan Tengah, anak-anak muda, untuk kita semua? Bagaimana Pak? Wajib gitu untuk bisa tahu cerita sejarah. Kalau kita berkaca tentang sejarah, apa tuh sejarah? Sejarah itu peristiwa masa lampau, ya kan? Kita bisa menjadi sejarah untuk diri kita sendiri. Untuk siapa? Untuk generasi kita berikutnya, anak keturunan kita, ya kan? Dengan apa? Ya kita harus menjadi orang yang positif, ya kan? Karena gampang kan secara itu kita mempunyai digital lah istilahnya, ya enggak? Dengan sejarah yang dicontohkan oleh para pendahulu kita yang tertulis di buku ini, itu harusnya menjadi motivasi bagi kita, khususnya pemuda-pemuda di Kalimantan Tengah, untuk selalu membuat sejarah positif untuk diri kita sendiri. Tujuannya apa? Supaya generasi mendatang mencontoh karya kita, ya kan? Jangan sampai kita nanti, mohon maaf, punya perbuatan tercela dan sebagainya. Tentunya itu kan akan menjadi jejak digital, ya enggak? Jejak digital bisa juga jadi jejak lisan turun temurun. Jangan itu. Jadi setidaknya kalau kita tidak mampu menjadi sejarah sebagai pahlawan nasional, sejarah dari pahlawan daerah, punyalah sejarah untuk dirimu sendiri dikenang
generasi berikutnya di keturunan Anda sebagai orang yang positif. Kalau mungkin zaman dulu begitu ya Pak ya, zaman memperjuangkan kemerdekaan, sejarahnya tidak bisa kita lihat. Ya. Kalau zaman sekarang sejarahnya bisa kita lihat di sosial media, di itu postingan-postingan. dia. Ini Betul. kita malah secara tidak langsung ini sadar nggak sadar kita Mengukir sejarah membuat sejarah sendiri ya Pak ya. Betul. Apa yang kita posting di media, Ya. itulah perilaku kita. Kan orang bisa membaca, walaupun nggak kenal kita kan bisa membaca, oh sejarahnya orang seperti ini. Iya. Kadang orang sudah wafat, ya sudah nggak ada, tapi media sosialnya masih ada. Orang bisa lihat ya Pak Orang ya. bisa lihat, gitu kan. Orang akan berpikir kita seperti apa dengan apa yang ada kita di media sosial tadi. Maka bijaklah bermedia sosial dan buat diri kita yang positif. Itulah sejarah untuk diri kita sendiri, untuk generasi berikutnya. Makanya pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan, khususnya juga pahlawan dari perjuangan dari AURI ini kita bisa lihat dan kita kenang, dan Betul. sampai detik ini kita masih bisa bahas Ya, hal-hal baik begitu ya Pak ya. betul. Ini bisa diimplementasikan untuk anak-anak muda, untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya pemirsa TVRI Kalimantan Tengah, cetak sejarahnya yang bagus-bagus begitu ya Ya. Pak. Bapak, tantangan dalam pembuatan buku ini apa aja Pak? Pertama jelas literasi ya, literasi. Karena saat kita mencari turunan dari kalimat-kalimat yang dituturkan, kan rata-rata para peterjun sudah wafat semua, tinggal anak turun temurunnya kan. Nah dari si A ceritanya seperti ini, dari si B ceritanya seperti ini. Nah mencocokkan ini kan harus butuh data pembanding. Nah itu ya alhamdulillah kita pernah mendapatkan tulisan-tulisan dari pelakunya langsung, dokumen tulisan tangan Latin itu Mbak. Itu kita buka satu persatu, karena dokumen-dokumen lama kita kan khawatir itu rusak, karena sebagian sudah usia dimakan rayapnya. Itulah yang membutuhkan waktu dan kesabaran untuk meneliti satu persatu literasi dari para peterjun itu. Lumayan lama juga berarti ya Pak ya. Betul. Mengumpulkan data-data ini. Kalau kita lihat pemirsa nanti, ini mungkin banyak pemirsa yang penasaran dengan buku Kami Datang untuk Kalimantan. Kalau kita lihat daftar pustakanya itu data-data yang memang dikumpulkan ini lumayan banyak gitu. Ini disertasi nih Pak. Oke, nanti Pak Nugroho, nanti kita mau berbincang bersama dengan Pak Ferry Ansari, kemudian juga dengan Mbak Editya F. Widiarti, karena ini penulisnya juga ada bertiga ya Pak ya. Ada Bapak, ada Pak Ferry, ada Mbak Editya. Nanti kita mau berbincang banyak pemirsa. Kita nanti akan berbincang, ini kita sudah berbincang dengan Pak Nugroho, nanti kita langsung berbincang bersama-sama. 3 langsung dengan penulis dari Kami Datang untuk Kalimantan. 3-in-1 lah ya. Berempat bersama saya begitu. Kita akan nanti akan lanjutkan pemirsa perbincangan dengan salah satu juga penulis dari Pak Ferry dan juga Mbak Editya. Ya, kita masih berbincang, ini masih mengenai bagaimana cerita-cerita ataupun juga sejarah dari hadirnya buku Kami Datang untuk Kalimantan. Nah, sekarang kita mau berbincang bersama dengan Bapak Letda Elektronika Ferry Ansari. Pak Ferry, Bapak, ini kita Bapak kan sebagai juga salah satu dari penulis buku dari Kami Datang untuk Kalimantan. Nah, sebenarnya kalau bisa flashback lagi pemirsa TVRI dan juga para rekan-rekan media TVRI begitu, beberapa waktu yang lalu juga pernah meliput dan juga Bapak yang diwawancara ya Pak ya, di Kota Waringin Barat. Boleh diceritakan Bapak, kenapa jadi bisa Bapak sebagai salah satu yang terpilih juga yang dipercayakan untuk menjadi penulis begitu di buku Kami Datang untuk Kalimantan? Oke, jadi awalnya itu rasa penasaran Mbak. Kenapa anak-anak sekolah itu menyatakan sebuah pesawat Dakota yang dipakai untuk penerjunan itu dibilang tuh hanya replika. Kemudian saya terpancing, saya mendatangi pada saat itu mendatangi salah satu sekolah, saya tanya dan itu tidak ada
Nah di situ saya terpacu Mbak, terpacu sejak 2018. Kemudian saya terus menggali data-data dan arsip-arsip yang terkait dengan Palagan Sambi pada saat itu Mbak. Nah pada saat saya mencari itu, ini dokumen ini bisa berkembang, bukan hanya sejarah lokal, tetapi bisa menjadikan suatu sejarah yang nasional. Saya gali terus, kemudiannya itu tadi awalnya di Pesona Indonesia, itu alhamdulillah kita mendapat nominasi 3 nasional Mbak ya, mengangkat penerjunan sejati. Di situ lagi memacu saya lagi kok lebih giat, lebih dalam lagi untuk menulis. Jadi setiap saya berjalan mencari dokumen itu, saya selalu mencatat Mbak, apa yang terjadi. Saya selalu mencatat hari per hari, tanggal per tanggal. Nah kemudian tuh, loh ini kok jadi buku. Nah di situ Mbak, disitulah saya kemudian memacu untuk menulis buku. Kemudian kebetulan alhamdulillah Komandan Lanut juga mensupport semua. Dan awalnya tuh bukunya judulnya Cilik Riwut, terus kami rubah sama komandan menjadi Kami Datang untuk Kalimantan. Itu menceritakan kisah perjuangan pemuda-pemuda Dayak yang tergabung dalam Angkatan Udara pada saat itu Mbak. Jadi mereka itu dulu mungkin sudah berjuang di Pulau Jawa ataupun sekolah di Pulau Jawa, kembali lagi ke Pulau Kalimantan untuk berjuang di Kalimantan. Berjalannya waktu lagi, Lanut Iskandar ini menjalin silaturahmi kembali dengan keluarga ahli waris Pak Cilik Riwut. Nah, di situ Mbak, kami menemukan sebuah buku yang berjudul Kalimantan Memanggil, karya Cilik Riwut tahun 58. Akhirnya ini connect loh Mbak, connect Mbak. Kami Datang untuk Kalimantan. Jadi Kami Datang untuk Kalimantan tuh menjawab buku karya Cilik Riwut tahun 58 yang berjudul Kalimantan Memanggil. Nah itu Mbak. Jadi buku ini hasil dari pengumpulan data, dokumen, arsip yang asli, supaya tujuannya itu masyarakat Kalimantan Tengah ini tahu Mbak sejarahnya. Jadi kalau kayak dengar cerita Bapak ini mengulik-ngulik, cari tahu tentang sejarah-sejarah, ternyata sejarah yang ada di buku Kami Datang untuk Kalimantan ini tidak hanya sebenarnya dapat data-datanya itu dari buku-buku yang ada dari Kalimantan Tengah saja ya Pak ya. Berarti secara histori sejarahnya itu juga tercatat di buku nasional. Kalau kita lihat di daftar pustaka ini ya Pak ya. Jadi Mbak, buku ini sebenarnya sebuah timeline Mbak, timeline dari dokumen. Jadi kita tidak mencari cerita orang, bukan. Tetapi kita mengumpulkan data, kemudian data itu kita susun sehingga menjadi timeline. Nah dari situ kita kembangkan Mbak, kita tambah referensinya sehingga menjadi lebih detail. Pada saat Bapak mengumpulkan data, kemudian menggali dari data-data yang ada, buku-buku yang ada fakta menarik nggak sih Pak yang bisa diceritakan? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang memang tidak terlupakan gitu. Pasti ada Mbak, namanya kita membuka sebuah sejarah Mbak ya, membuka istilahnya itu sejarah yang sudah lalu, mungkin sudah ada beberapa tanggapan dari orang-orang tua yang sudah mungkin dengan keyakinannya lah. Nah kemudian ini datang dengan kami datangnya membawa dengan data yang asli, sehingga tuh protes-protes itu ada Mbak, ada protes-protes itu selalu ada. Enggak Pak, yang betul begini, yang benar begini. Ini kata kakek saya seperti ini, kata bapak saya seperti ini. Nah akhirnya kita juga menjelaskan, ini loh datanya Pak. Nah, jadi perjuangannya saya anggap ya cukup lumayan Mbak.
sehingga bisa meyakinkan orang-orang tua yang mungkin sudah menyatu dengan dirinya lah, bahwasannya itu yang seperti itu yang benar. Akhirnya kita rubah semua. Kalau kita buka sekilas begitu ya Pak ya, cerita bagaimana cerita dari sejarah penerjun yang pertama kali di Kalimantan. Ini kan juga bisa dikatakan yang memang benar-benar pertama kali di Indonesianya begitu ya Pak. Betul. Ya. Kenapa mungkin Bapak bisa ceritakan begitu secara singkat kisahnya, mungkin untuk ke pemirsa TVRI, dan kenapa Kalimantan Tengah, Kalimantan itu dipilih gitu Pak? Di situ di buku terus kami buat juga di babnya itu adalah dengan kalimat kenapa Kalimantan. Iya. Oke. Kita mengutip beberapa dari dokumen-dokumen Belanda yang kebetulan kita dapat dari Leiden itu. Terus kemudian dari bukunya Yamamoto dari Jepang itu, mereka itu ingin dan harus menguasai Kalimantan. Nah begitu kita gali Mbak, dengan menguasai Kalimantan itu mereka itu menguasai Asia Tenggara. Karena dikatakan oleh mereka itu adalah Kalimantan adalah merupakan Mageland-nya Asia Tenggara. Jadi begitu banyak hasil bumi yang bisa diambil dari Kalimantan yang bisa membantu untuk perperangan ataupun perlawanan dari Belanda maupun Jepang untuk membiayain itu semua. Ada semua di Kalimantan. Nah itu kenapa harus Kalimantan. Nah kemudian kalau untuk penerjunannya itu Mbak, sebenarnya itu berawal tuh tahun 46 dengan keyakinan dari Pak Cilik Riwut pingin kembali ke Kalimantan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan. Kemudian tahun 46 itu Pak Cilik Riwut bersama Pak Hasan Basri itu membuat tim ekspedisi yang sebagian besar itu kemudian di kemudian hari bergabung dengan Angkatan Udara. Mereka menggunakan kapal-kapal kecil, sampan perahu-perahu lah, untuk menghindari pengejaran dari deteksi dari kapal Belanda yang sudah memblokade Laut Jawa. Nah, setelah itu setelah sampai di Kalimantan, rombongan Pak Cilik ini membentuk kantong-kantong perlawanan oleh masyarakat Dayak, rakyat Dayak. Nah, karena posisinya sudah diblokade dan sulitnya mereka menggunakan perahu-perahu kecil menuju dari Jawa menuju Kalimantan, akhirnya diputuskan hanya satu jalur, satu jalan, yaitu melalui udara. Nah, kemudian Pak Cilik Riwut kembali lagi ke Jawa menghadap Pangeran Muhammad Nur pada satu gubernur Kalimantan dan bersama-sama menghadap Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara Suryadi Suradharma. Nah, untuk membentuk pasukan payung yang berasal dari pasukan-pasukan gerilyawan yang bernama MN-1001 atau Muhammad Nur 1001 Cita-Cita. Itu. Kemudian tanggal 17 Oktober setelah berlatih seadanya dengan menggunakan payung seadanya, kemudian 17 Oktober melakukan penerjunan di Sambi itu, Mbak. Nah, dari cerita sejarahnya ini berarti memang benar-benar pemuda Dayak ikut berpartisipasi, ikut dalam juga mendukung perjuangan dari AURI ini juga berarti, Pak? Betul, Mbak. Jadi pada saat itu yang dibutuhkan adalah pemuda-pemuda Dayak yang ada di Pulau Jawa yang dikumpulkan. Itu pada saat itu berjumlah 60 orang
dan bisa berbahasa Dayak Ngaju. Karena penerjunan ini merupakan perintis untuk kembali membangun semangat dari rakyat Dayak, masyarakat Dayak, bahwasanya Kalimantan itu adalah Indonesia. Gitu. Dan di penerjunan ini juga tercatat pengibaran bendera merah putih pertama di angkasa. Itu yang membawa itu Pak Johannes Pitak. Itu dengan tali merahnya itu diikatkan di sabuknya itu. Kemudian bendera warna putihnya diikatkan di sepatu. Dia lompat, begitu nyampe mendarat di tanah, di daratan, dia mencari sebuah kayu kecil, dia tancapkan bersama bendera, dia tancapkan ke tanah itu, tancapkan sambil berkata, Kalimantan adalah Indonesia. Bapak, yang Bapak ceritakan ini ada masuk di dalam buku Kami Datang untuk Kalimantan ya Pak ya? Ada. Nanti juga mau berbincang dengan salah satu penulis, Edithia F. Widiarti. Mungkin sebagai juga mungkin yang punya banyak sejarah-sejarah peninggalan-peninggalan dari buku keluarga begitu ya Pak ya? Betul. Kalau saya mungkin ada pertanyaan sebelum kita nanti ke Kak Edithia. Bagaimana mungkin Bapak bisa sampaikan kenapa masyarakat Kalimantan Tengah khususnya generasi muda wajib dan harus membaca dari Kami Datang untuk Kalimantan? Supaya tahu Mbak sejarahnya. Jangan cuma mempelajari sejarah yang ada di Pulau Jawa. Sementara di tanah Kalimantan ini, tanah Dayak ini begitu besar sejarah Mbak. Begitu besar sejarah yang harus mereka ketahui. Dan itu semua skala nasional. Kalau kita lihat di buku-buku pelajaran sekolah, mungkin yang dikenalkan cuma di Jawa saja ya. Padahal di Kalimantan ini Mbak, itu besar. Ada Ganyang Malaysia, Operasi Bikora. Ada penerjunan pertama Republik Indonesia tuh. Jadi saya inginkan tuh adalah generasi muda tuh tidak melupakan sejarah. Kita tidak boleh meninggalkan sejarah Mbak. Karena sejarah itu merupakan, kalau menurut saya itu adalah jati diri. Supaya kita mengetahui susahnya perjuangan para pendahulu kita dulu, sehingga kita bisa hidup seperti saat ini. Begitu sulit. Dan kalau mengulik lagi yang dihadirkan di liputan TVRI di Pesona Indonesia, TVRI Nasional, pada saat itu juga kebetulan Bapak yang diwawancarai, itu kan kita masyarakat boleh berkunjung ya Pak ya? Iya boleh. Ke heritage itu untuk bisa melihat, ini memang udah benar-benar datang melihat dan juga bisa ketemu sama Bapak dong, tentunya ya Pak ya, untuk bisa melihat fotonya. Betul. Kemudian juga tempatnya ini mungkin yang ditampilkan di layar, kita bisa lihat, pemirsa bisa lihat, itu yang beberapa waktu lalu yang memang dihadirkan liputan untuk TVRI Nasional di Pesona Indonesia. Nah ini masyarakat Kalimantan Tengah, apalagi yang ada di Kota Waringin Barat ya Pak ya, nggak jauh-jauh bisa datang untuk bisa melihat, mempelajari, apalagi anak-anak sekarang kan mendengarkan sekaligus untuk bisa melihat langsung begitu ya Pak ya, foto-foto sejarahnya. Sebenarnya Mbak, Heritage ini juga sekarang sebagai tempat salah satu menggali sejarah Mbak, oleh mahasiswa S2. Itu para guru-guru yang mengambil S2 itu sering datang untuk mencari data di tempat kami. Dan Bapak juga sebagai salah satu dosen pendamping juga ya Pak ya. Betul, untuk Mbak. Bisa mendampingi para mahasiswa ini melakukan riset. Betul Mbak. Penelitian. Oke. Pak Ferry, nanti kita mau berbincang lagi, tapi saya mau berpindah ini ke penulis satunya lagi, Mbak
Editya F. Widiarti. Nanti setelah itu baru kita berbincang bertiga begitu Pak, berempat. Oke, kita nanti pemirsa mau berbincang lagi bersama dengan salah satu penulis dari Kami Datang Untuk Kalimantan, Editya F. Widiarti. Ya pemirsa, masih di Bajental dan kita masih mengupas isi dari buku Kami Datang Untuk Kalimantan. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Nugroho, kemudian juga sudah berbincang dengan Pak Ferry Ansyari. Kita mau berbincang lagi dengan salah satu penulis, yaitu Editya F. Widiarti. Kak Putri. Halo. Untuk diketahui juga pemirsa, Kak Putri adalah salah satu dari cucu Cilik Riwut juga, betul. Gitu. Nah, mungkin Kak Putri bisa ceritakan sejarahnya, sejarahnya juga gitu. Ini kan Pak Nugroho di Kota Waringin Barat, kemudian Pak Ferry juga di Kota Waringin Barat gitu. Tiba-tiba ini ada mau buat buku dan salah satunya Kak Putri juga ikut bergabung. Betul. Ya, jadi ini kan kita domisili di dua tempat yang berbeda gitu kan. Sejarahnya nih jadi kenapa terjadi kolaborasi ini? Itu berawal dari Hari Pahlawan 10 November kemarin pada saat pemindahan makam Cornelius William. Itu kebetulan pada saat proses pemindahan makam itu jenazah diletakkan di pavilion di Jalan Sudirman di rumah Cilik Riwut. Nah, disitulah interaksi antara Angkatan Udara dengan keluarga besar Cilik Riwut terjalin kembali nih gitu kan. Bagaimanapun juga saya menyebut Pak Cilik Riwut Bue ya panggilannya ya, saya panggil Bue. Bue itu kan adalah Angkatan Udara. Dan walaupun selama ini kami mengenal nih bahwa Bue Angkatan Udara, tapi di generasi saya nih gitu kan, relasi dengan Angkatan Udara itu tidak terlalu dekat gitu kan. Jadi pada saat itu lagi timbullah interaksi kekeluargaan lagi. Dari situ kami mulai berbicara, diskusi segala macam, lalu hadirlah buku ini. Nah, bagaimana mungkin dari keluarga Cilik Riwut ini menjaga warisan-warisan atau sejarah-sejarah yang sudah ada begitu? Ini kan kalau masyarakat mungkin yang ada di kabupaten di Kota Waringin Barat, kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Nugroho sama Pak Ferry, mencari data ini kan harus datang dari keluarga-keluarga begitu, tapi harus mencocokkan data. Nah, tapi kalau kita jalan-jalan di rumah Cilik Riwut, buku-buku ini kan ada banyak, kemudian foto, peninggalan sejarah, data-datanya juga udah lengkap. Nah, ini dari keluarga bagaimana bisa menjaga sampai hari ini kita masih bisa tahu gitu? Nah, ini karena dari keluarga besar prinsipnya adalah Bue itu, Bapak Cilik Riwut itu bukan hanya milik keluarga. Menurut kami, Bue itu adalah milik masyarakat banyak. Gitu kan. Jadi, kenapa kami mencoba melestarikan itu? Ya karena itu tadi, masyarakat itu juga memiliki Bue kok gitu kan. Ikut turut memiliki Pak Cilik. Jadi mereka tetap bisa melihat peninggalan-peninggalan beliau, baik itu tulisannya, terus foto-foto. Kan banyak tuh, maksudnya foto-foto yang ditampilkan di rumah Cilik Riwut Galerian Resto itu nggak banyak terlihat di tempat lain gitu kan. Dan termasuk yang ada di Bandara Cilik Riwut pun itu foto yang dipajang pada saat di kedatangan itu juga diambil dari resto juga, dari rumah Cilik Riwut. Jadi itu kan bagian dari kami mau bahwa bukan mempromosikan atau apa, tapi bagi kami itu adalah milik masyarakat. Jadi makanya kami berbagi di situ. Dan dokumen-dokumen itu kan kalau hanya kami simpan untuk kami pribadi kan sayang, tidak ada gunanya, maksudnya hanya untuk pengetahuan keluarga aja, hanya untuk hiasan. Jadi ya itu kalau bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan apalagi nih dengan terjalinnya komunikasi dengan pihak Angkatan Udara, ternyata banyak yang bisa match infonya dari yang kami cuma taunya ini, kami nggak tahu info lain. Pada saat berdiskusi, tukar-tukaran data, oh iya ya ada ini gitu. Jadi semakin berkembang dari situ. Berapa lama? Kalau tadi saya belum sempat nanya ke Pak Ferry, belum sempat tanya ke Pak Nugroho nih ya. Cuman dari membayangkan ceritanya, mencocokkan, wawancara, observasi, kumpulin data, ini kan lumayan lama. Kalau dari Kak Putri sendiri berapa lama Kak? Mungkin bisa di-spill nih pembuatan buku ini nih.
hampir setahun ya kita ya, hampir lah kalau dari sayanya ya, maksudnya saya ikut terlibat ininya berinteraksi langsung dengan Angkatan Udara hampir setahun, dan itu pun juga ini ya kalau saya sih ngerasanya nggak terlalu kerepotan atau kayak gimana, saya senang gitu siap. kan. Saya senang ikut bisa terlibat di ini nih, dan cari datanya pun juga bukan cuma dari kami nih yang ngasih, tapi karena dari buka-buka referensi buku gue ya, buku Cilik Riwut yang Kalimantan Memanggil, terbitan 1958 itu hampir nggak ada ya, susah ya udah ya. Kebetulan kami ada aslinya, terus itu kami buka di bagian referensi belakang, di daftar pustakanya, itu kan banyak buku-buku lama lagi nih. Nah itu juga ada rasa penasaran, akhirnya kami cari lagi nih buku-buku yang ada daftar pustaka, itu cukup PR sih, tapi karena rasa penasaran itu kami coba sampai ke bagian buku langka Perpustakaan Nasional, itu bolak-balik lah cari si buku-buku yang sudah tidak ada di situ. Pokoknya untuk melengkapi bahwa buku ini nih memang dari hasil riset beneran gitu kan, jadi bukan cuman mengkopi-kopi, tapi dari buku 58 pun daftar pustakanya mesti kami cari lagi gitu. Iya. Kalau kita mungkin lebih banyak punya waktu untuk membaca ya Kak ya. Ini yang kasihan adalah Pak Nugroho sama Pak Ferry. Tugas negara, kemudian ini ada lagi harus dengan termotivasi untuk bagaimana ini cepat selesai dan bisa cepat sampai ke masyarakat begitu ya. Boleh nggak sedikit menambahkan Boleh, tadi Pak. Mbak Ayo, Putri? Pak. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa setelah pembongkaran makam Bapak Cornelis Willem di Kapuas ya, kita pindahkan. Awalnya itu kita punya dua opsi tempat. Yang pertama di Mes Detasemen, yang kedua di Rumah Cilik Riwut. Terus saya dikasih saran oleh Pak Ferry, ini kemudian menurut saya lebih baik di Rumah Cilik Riwut. Kenapa? Karena 13 peterjun itu dulu anak buahnya Pak Cilik Riwut semua saat mempersiapkan misi. Jadi memang Pak Cilik Riwut tidak ikut misi terjun, tapi beliau merencanakan misi tersebut ya. Beliau perwira operasinya. Jadi operasi penerjunan pertama itu bukan yang pertama dan terakhir. Jadi operasi penerjunan pertama itu tujuannya hanya satu, membuka pemancar radio ya, membangun pemancar radio di Bukit Sepanbiha, tujuannya agar komunikasi dengan Jawa dan Sumatera terjalin, sehingga membuka operasi-operasi penerjunan berikutnya. Itu tujuannya. Membuka dropping zone kembali. Dropping zone berikutnya, sehingga yang merancang semuanya Pak Cilik Riwut, beliau sebagai yang senior saat itu, mayor udara, yang lain kan letnan muda udara, ya kan. Jadi Pak Cilik Riwut cuma yang merancang. Jadi bisa dibilang yang melatih, yang memilih dan merancang operasi ini Pak Cilik Riwut gitu. Sehingga saat jenazah Pak Cornelis Willem dipindahkan, langkah baiknya kita semayamkan dulu, karena harus ada kebaktian, ya kan. Semayamkan dulu di Rumah Cilik Riwut. Ibaratnya di situ keluarga Bapak Cornelis Willem maupun keluarga dari Bapak Cilik Riwut bisa berjumpa kembali, ibaratnya mengenang memori dan bertukar informasi. Nah, kita pun nimbrung di situ. Dari keluarga Pak Cornelis Willem dan keluarga Pak Cilik, kita ikut nimbrung. Oh, sejarahnya seperti ini, oh sejarah seperti ini. Nah, terkolaborasilah dalam memori kita, dan kita mulai menulis sedikit-sedikit, ibaratnya mengumpulkan puzzle. Jadilah buku ini. Karena bertepatan juga mungkin dengan Bapak menginisiasi begitu ya Pak ya. Akhirnya dua keluarga yang mungkin jalinan komunikasi belum ada bahkan karena kan sudah turunannya yang mana aja begitu ya Pak ya, karena ada inisiasi dari Bapak, ada terlaksana, kemudian ini bisa bertemu lagi begitu, dan akhirnya akan mengingatkan memori-memori yang mungkin yang sudah terlupa atau yang sampai mungkin yang belum tahu juga Pak ya sejarahnya. Kalau saya ke Pak Ferry Pak, ini kan mungkin setelah perbincangan kita banyak yang mau cari tahu tentang sejarah. Kalau kita lihat di sosial media kan, sosmed, kemudian ada AI dan sebagainya ya Pak ya, kan nggak lengkap gitu Pak. Nah, kalau dari Pak Ferry sendiri mungkin ada tips-tips kalau kita mau mempelajari sejarah, khususnya dari sejarah bagaimana penerjun yang memang di Kalimantan, kemudian
ini harus dari mana? Apakah buka dulu, nyari dulu, atau memang ada tips-tipsnya Pak supaya runut gitu mempelajarinya? Kalau di kami Mbak itu di Cornelius Willem, di Heritage Cornelius Willem itu sudah cukup lengkap sebenarnya itu. Lengkap sekali dari A sampai Z tentang penerjunan pertama itu. Jadi kalau memang ingin mencari referensi, mending lebih baik langsung ke sumbernya. Iya. Kami terbuka untuk umum 24 jam, nggak ada libur. Oh jadi boleh, berarti tapi kalau kita masyarakat biasa, ini kan kalau aduh ini masuk Itu ke tentara 24 jam. kalau kita gitu Pak, mungkin ada wisatawan dan juga mahasiswa begitu ya Pak ya, yang memang perlu untuk melakukan riset ke sana, lebih efektifnya di jam berapa Pak? Jam kerja gitu ya. Ya jam kerja tuh biasa jam kerja, tapi tidak menutup kemungkinan Mbak. Biasanya tuh kalau memang misalnya mahasiswa dari jauh, dari Jawa ya. Iya. Bantu ada dari Brawijaya, dari UNS, itu juga datang. Itu kita misalnya waktu mereka ada malam, karena mereka ngejar waktu ya. Iya. Karena mengejar waktu, ya udah sampai Paginya malam balik sampai ke pagi Jakarta. kita ayo kita terus kita ini semampunya mereka, sekuatnya mereka untuk mencari menggali, ya kita tetap akan layani Mbak. Karena kita ingin tuh penerjunan pertama ini itu menjadi sesuatu yang nasional. Iya. Karena memang terjadinya skala nasional, Iya. menggunakan pesawat dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Kalau skala nasional, kenapa harus kita buat hanya lokal? Itu Mbak. Makanya kita terus kalau ada tamu ya udah ayo. Pengen tanya kejelasan, ayo. Mau jam berapa saja, ayo. Selagi mereka kuat, kami akan layani. Nah Gitu. ini masalahnya yang datang aja nih Pak ya, harus Ya, kuatin wah. tenaga dan juga catatan begitu ya Pak ya. Kalau saya ke Pak Nugroho, dengan ini kan juga tidak hanya program kerja Bapak juga berarti ya Pak ya. Iya, tim. Ini kerja tim, tidak hanya program dari Angkatan Udara saja, dan juga ini bisa disebut adalah pekerjaan sosial begitu ya Pak ya. Ada memperhatikan masyarakat, kalau dipikir-pikir kan Bapak kan dalam beberapa periode akan berpindah tempat lagi begitu. Nah, tapi Bapak masih memikirkan begitu. Bagaimana pejuang-pejuang yang ada di Kalimantan Tengah ini diberikan tempat, kemudian diberikan penghormatan sampai begitu ya Pak ya. Dan ini juga sampai tayangnya ke TVRI Nasional juga. Oke. Ini masuk ke dalam program kerja Bapak kah atau berjalan seiring waktu saja Pak pada saat Bapak bertugas? Ini sebenarnya masuk dalam program kerja juga, karena kita ada namanya penerangan. Betul. Ya kan, ada penerangan, kemudian kita juga ada dinas teritorial gitu. Iya. Di penerangan itu kita kan berusaha untuk mengekspos Lanut Iskandar dan sejarah-sejarahnya, termasuk apa yang dalam Lanut Iskandar. Jadi Pangkalan Udara TNI Iskandar itu tidak hanya bertugas untuk kepentingan militer, Iya. ya kan, tapi kita punya tugas untuk sosial juga. Gitu. Pertama ya mengenalkan ke masyarakat tentang sejarah itu di heritage, ya. Kemudian ya kita juga ya tiap Jumat kita juga bersosialisasi sama masyarakat. Betul. Apalagi sekarang musim karhutlah ya. Betul. Iya. Musim karhutlah, kita pun bahu-bahu membantu pemerintah daerah untuk menanggulangi karhutlah tersebut. Kemudian kemarin tanggal 11 Agustus ya kan, kita sempat preskon dengan Kapolres Kobar, penangkapan pembakar ya lahan, karena yang terbakar lahan itu berjarak sekitar 3 kilo dari Lanut dan asapnya sempat mengganggu penerbangan. Bahkan beberapa pesawat yang mau mendarat tidak bisa landing, terpaksa mengalihkan rute ke Banjarmasin, Balikpapan dan Semarang. Nah, itu kita berusaha semaksimal mungkin supaya kepentingan umum di atas semuanya. Nah, kita membantu pemerintah daerah menanggulangi karhutlah.
Ini dengan tugas-tugas lain ditambah lagi dengan tugas Karhutla Iya. musiman ini ya Pak ya, Pak Betul. Ferry ya Pak ya. Iya, betul. Nah, Musiman gitu ya. di situ pun kita saat misi membantu Pemda untuk penanganan karhutla, kita pun mengekspos juga seperti ini loh Iya. tugas militer. Bahkan jam 1 malam pun ya, begitu ada betul. titik api, Ya. kita pun langsung terjun. Iya. Karena kalau misalnya tidak dipadamkan, besok sudah besar, pagi nggak bisa mendarat pesawat itu. Iya. Ya, jam 1 malam. Pak. Nah, kita edukasi ke masyarakat juga, ini tugas kami sisi lain, melaksanakan operasi Militer. dukungan operasi penerbangan ya, sebagai home base pesawat. Nanti misalnya jika ada yang landing, kita Iya. melayani pesawat militer, kita juga kepada masyarakat. 24 jam berarti ya Pak ya melayani 24 masyarakat jam. ini. Harus 24 jam. memastikan masyarakat ini Ya. ya Pak ya. Apalagi masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah begitu. Pada saat launching buku Kami Datang untuk Kalimantan, bagaimana respon dari pemerintah provinsi Pak? Alhamdulillah Pak Gubernur dan perangkat daerah sangat support sekali. Beliau sangat support sekali, dan Pak Gubernur sudah memberikan kata sambutan di sini kan. Ya, di halaman depan ya Pak ya. Halaman depan, halaman pertama, dan beliau memberikan ibaratnya pepatah, kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi, dan jangan lengah untuk tahun emas 2045. Ini pesan beliau yang di kata sambutan beliau. Iya. Kalau saya ke Pak Ferry mungkin yang lebih lama ya Pak ya. Kemudian lebih lama juga untuk mengulik dan standby juga begitu, untuk bisa bertatap muka dengan masyarakat, apalagi yang memang punya kepentingan untuk bagaimana mencari tahu sejarah. Sejauh ini kan sebagai salah satu sarana promosi juga bagaimana memperkenalkan TNI Angkatan Udara begitu. Ya. Kalau taunya kan ada berbagai macam juga ya Pak ya di TNI Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut begitu. Nah ini Angkatan Udara ternyata ada di Kota Waringin Barat begitu. Betul. Masyarakat seperti apa Pak? Mungkin anak-anak muda mungkin ada termotivasi untuk bisa bergabung begitu Pak? Sebenarnya begitu tahu Mbak, tahu kisah tentang penerjunan itu orang-orang Dayak semua. Iya. Itu kan dari para penerjun utama itu adalah orang Dayak, 11 orang itu. Nah, sebenarnya mereka di situ mulai Mbak, mulai ada termotivasi. Angkatan Udara itu lahirnya di sini toh. Nah, pertama awal seperti itu. Lalu kita Iya. jelaskan, Kopasgatnya yang lahir di sini. Nah, akhirnya mereka terus terpacu Mbak. Terus terpacu untuk ikut ke dalam mendaftar ke Angkatan Udara. Itu dari beberapa tempat-tempat yang pedalaman yang pernah saya kunjungin, itu lebih mengenal Angkatan Udara dengan sebutan AURI. Iya. Itu. Nah, dari situ aja kan kita udah melihat, walaupun mereka tidak update nih ya, tidak update dengan nama TNI AU, AURI berubah jadi nama TNI AU, tapi mereka tetap mengenal Mbak. Taunya AURI begitu ya Betul, Pak ya? betul. Saya pernah masuk ke daerah pedalaman itu, pada saat mencari data itu, Di Sambi ya. lebih dalam lagi benar. Lebih dalam lagi itu tumbang maju ke atas lagi. Saya tuh pada saat itu mau mencari namanya area Sepan Bihai Mbak, penerjunan itu. Iya. Kemudian saya nyasar kebablasan, keterusan sampai itu kayak saya agak jauh, saya bermalam di hutan dengan sepeda motor trail KL kayak gimana saat itu. Nah, di sana tuh nanya, "Bapak tentara atau AURI?" Nah, itu. Tentara atau AURI? Nah, akhirnya saya jelaskan. Nah, pada itu ada sempat saya pulang, kemudian saya cari kalender dari Angkatan Udara yang bekas tuh, Pak. Iya. Kan setiap kalender Angkatan Udara tuh ada gambar-gambar pesawat tuh. Saya potong, saya ambil pesawatnya, saya bawa kayak ke atas. Dan mereka sangat-sangat bangga. Ini loh AURI itu adalah Iya. Angkatan Udara gitu ya Itu, Pak ya. itu. Ini kalau saya boleh Iya. menambahkan ya, Ce. Ini saya sebenarnya berterima kasih dengan beliau-beliau ini gitu. Karena sebelumnya saya pribadi nih merasa ini semoga apa yang saya rasakan ini juga dengan kehadiran buku ini juga bisa merubah sudut pandang generasi muda lainnya gitu. Sebelumnya tuh saya hanya berpikir bahwa Pak Cilik gue itu hanyalah ya udah masyarakat biasa gitu. Masyarakat biasa lah. Saya tahu beliau pernah di Angkatan Udara, Iya. saya tahu beliau pernah menjabat sebagai gubernur. Tapi bagi kami itu hanya sosok sebagai ya udah gue biasa aja gitu, sebagai gue pada umumnya gitu kan. Dengan
kehadiran beliau-beliau ini dengan proyek buku ini gitu, ternyata nambah sudut pandang baru. Oh ternyata ini ya, maksudnya perjuangan di Kalimantan tuh sebegini hebatnya gitu. Maksudnya bukan cuman yang kalau yang kita tahu kan cuman cerita perjuangan ya di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain gitu kan. Ternyata banyak sejarah terukir di bumi Kalimantan ini gitu kan. Dan tentang AU tadi juga Angkatan Udara kan cukup asingnya di wilayah Kalimantan Tengah. Padahal ada sejarah yang terukir nih di Kalimantan Tengah dan tertulis di buku ini. Saking asingnya nih, karena jarang kan orang sih nggak tahu. Ibu saya sendiri nih gitu, kalau misalnya ngelihat ada yang berseragam Angkatan Udara gitu di Kalimantan, itu excited banget gitu kan. Yang wah gitu ada AU nih AU gitu. Jadi kalau misalnya tiap ada kedatangan tamu dari AU tuh juga dari dulu tuh yang excited banget gitu. Saking senengnya gitu, karena merasa Angkatan Udara itu bagian dari keluarga. Karena waktu itu pernah saya ajak ke museum, terus ada jumpsuit punya Pak Cilik dari untuk ini ya, ada jumpsuitnya punya seragam Angkatan Udaranya. Itu kebetulan tidak ada di resto, ada di sana gitu. Beliau nangis. Terus saya tanya, loh kok bisa gitu ngeliat jumpsuit Angkatan Udara nangis? Terus katanya waktu mereka kecil-kecil gitu kan, ada kenangan dengan jumpsuit seragam Angkatan Udara itu. Jadi suka dipakai buat kayak main dengan anak-anaknya gitu kalau malam. Jadi tuh, aduh saya jadi terharu gitu. Karena bajunya tebel, anget. Jadi untuk orang tua saya, Angkatan Udara itu adalah keluarga gitu. Jadi maaf nih ya saya nangis gitu. Jadi walaupun maksudnya dikenal beliau sebagai gubernur sipil gitu kan, tapi ada kebanggaan sendiri di keluarga dan di Pak Cilik, walaupun setelah menjadi sipil ya di gubernur itu, bahwa ini loh saya masih Angkatan Udara, masih berkarya. Masih Dan ternyata yang membanggakan itu bukan hanya prajurit atau anggota yang memang punya gelar sebagai Angkatan Udara, tetapi para keluarga ini juga sangat-sangat bangga ya Pak ya, yang ikut mendukung, menyokong, standby juga keluarga ini begitu ya Pak ya. Oke, sangat kalau memang masyarakat Kalimantan Tengah yang memang bisa mengulik bahwa begitu besar perjuangan dan juga pengorbanan dari para pejuang-pejuang Angkatan Udara di Kalimantan untuk bagaimana membantu kemerdekaan Indonesia begitu Pak. Betul. Nah, kalau kita melihat ini saya pindahkan lagi pembahasannya begitu. Kalau melihat bagaimana masyarakat bisa mendapatkan buku ini. Nah, ini PR-nya ini. Nah, ini bagaimana Pak? Kemana kita dapat? Oke. Ini kita cetak nggak terlalu banyak ya, baru 700 eksemplar cetakan pertama, dan itu dibiayai dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kan ada terbitnya. Iya, ini ada logonya Pak ya kalau yang ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ini sengaja kami cetak untuk launching, ya, untuk launching. Kemarin saat satu eksklusif, yang buku eksklusif saya berikan ke Bapak Gubernur setelah upacara HUT kemerdekaan. Kemudian beberapa kita berikan ke tamu undangan Forkopimda, dan sisanya kami serahkan ke Dinas Pendidikan. Nanti akan rencana didistribusikan ke universitas ya. Kemudian beberapa sekolah SMA dan SMK sederajat gitu. Jadi hanya 700 awalnya. Kedepan kami akan mencetak lagi, tentunya karena dibutuhkan biaya cetak dan sebagainya. Ya bukan bermaksud apa, kita akan kerjasama dengan percetakan ya. Dan kita rencana juga bikin e-booknya. Ya karena sekarang lebih simpel kalau pakai ada e-book ya Pak ya. Ya betul. Tetapi kalau yang suka mengoleksi ini lebih suka dengan pegang bukunya gitu. Nih apalagi kalau saya jalan-jalan ke Cilikriwut, resto Cilikriwut, itu kan banyak buku-buku yang memang bisa dibuka saat kita berkunjung. Nah ini mungkin nanti salah satunya mungkin ada ini ya Kak ya. Iya akan ada. Dan kalau belum dirasanya ini saya kayaknya kalau cuman baca buku aja seperti belum puas, langsung datang aja kunjungan begitu ya Pak ya, datang ke
Kota Waringin Barat ke Lanut Iskandar. Nih kalau saya boleh Iya. nge-spill nih, ini ada beberapa dalam riset buku ini iya. ya, quote-quote yang kami temukan ternyata Di buku. dalam riset nih buat spill supaya nanti Boleh. ini ya pada penasaran untuk cari bikin bukunya ya. penasaran. Oke. Ini ada quote dari pidato pelantikan Gubernur Kalimantan Tengah tahun 1958. Ini disalin dari dokumentasi pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Oke. Pembangunan Kalimantan Tengah bukan hanya tentang membuka jalan, tetapi membuka pikiran. Tidak ada pembangunan tanpa pendidikan dan tidak ada kemajuan tanpa persatuan seluruh anak Kalimantan. Itu yang menjadi penasaran. Saya juga tadi baru ngulik-ngulik, ada foto-fotonya juga, jadi tidak full tulisan, Tulisan. tetapi ada foto-foto yang memang sepertinya anak-anak sekolah jenjang SD pun akan tertarik melihat karena ada banyak foto gitu ya Pak ya, bisa melihat sejarah. Oke, kita tidak terasa sudah 60 menit berbincang, Pak Nugroho, Pak Ferry, Kak Putri, terima kasih sudah berbincang dan juga sudah memperkenalkan buku Kami Datang untuk Kalimantan. Mungkin untuk penutup saya minta ke Pak Nugroho mungkin bisa sampaikan pesan-pesannya untuk masyarakat juga terkait dengan buku Kami Datang untuk Kalimantan, Bapak. Oke. Buku ini Kami Datang untuk Kalimantan adalah buku sejarah, tapi jangan hanya terpaku terhadap tokoh-tokoh di dalam buku ini. Kita sebagai pembaca buku ini pun bisa menjadi tokoh sejarah. Mulailah menjadi sejarah untuk diri kita sendiri yang akan diceritakan kebaikan kita, sisi positif kita oleh generasi-generasi penerus kita selanjutnya. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Putri, Pak Ferry, terima kasih sudah datang ke TVRI Kalteng. Pak Nugroho, terima kasih. Oke. Saya panggilnya Pak Nugroho. Ya. Kalau di luar dan kemana? Pokoknya nanti tolong terima kami kalau kita jalan-jalan ke Boleh. TVRI, jalan-jalan ke Kota Waringin Barat ya Pak Selalu, ya. Mbak, selalu. Ada Pak Ferry. Nanti terbuka. kita ganggu Pak Nugroho juga. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Kak. Terima kasih dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Bajental untuk bisa mengulik buku Kami Datang untuk Kalimantan yang juga kebetulan ditulis oleh Bapak Nugroho Triwidianto M. Han, kemudian Pak Ferry Ansyari dan juga Aditya F. Widiarti. Nah, jangan lupa untuk bisa membaca untuk dapat kita ketahui bagaimana sejarah di Kami Datang untuk Kalimantan. Saya Novita, sampai jumpa di Bajental berikutnya.